Mahamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya padaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya padaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam Aku dan Aku ada di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Perselisihan konflik dengan orang-orang Yahudi makin tajam dengan Yesus, terutama berhubungan dengan identitas Yesus, berhubungan dengan siapa Yesus itu. Meskipun pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan baik banyak dilakukan oleh Yesus, tetapi yang satu ini Dia dianggap menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal itu pun juga pernah disebut di dalam kitab Taurat, yang tidak dapat dibatalkan. Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi terutama tentang siapa Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, diutus oleh Bapanya hadir di dunia ini. Dan itu tidak mau diterima. Pekerjaan-pekerjaan baik sebagai manusia memang dilakukan oleh Yesus dan banyak sekali,
entah berkesembuhan, entah berkesembuhan, orang sakit, bermacam-macam, pengisiran setan, orang yang dikuasai oleh roh jahat. Banyak sekali yang dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik oleh Yesus. Itu diakui, itu diterima. Tetapi bahwa dia berasal dari Bapa dan satu dengan Allah Bapanya, itulah yang tidak mau diterima, tidak mau diakui. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kalau kita hidup di dalam masa zaman Yesus ketika masih hidup, kita akan seperti apa ya? Kita mau masuk orang sebagai kelompok orang-orang seperti orang Yahudi itu, atau yang lain yang akhirnya juga percaya kepada Yesus. Seperti yang dinubuatkan atau dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, seperti dikatakan di dalam Injil akhir, banyak orang datang kepadanya karena Yesus mau ditangkap tetapi luput dari penangkapan itu, belum saatnya. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Itulah kesaksian Yohanes. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Apakah kita mau masuk kelompok yang ini kalau kita hidup pada zaman Yesus, atau kita masuk kelompok orang-orang Yahudi yang menuduh dan menghujat, menuduh Yesus, menghujat Allah dan tidak mau menerima? Mungkin sekarang kita lebih mudah percaya setelah sekian ribu tahun hidup, karena banyak informasi-informasi Injil dan sebagainya. Mungkin kita mudah-mudah percaya padanya, tapi juga mungkin tidak. Karena itu kita percaya bahwa memang iman adalah anugerah dari Allah sendiri, anugerah pemberian dari Allah kepada kita. Karena itu kita bersyukur bahwa kita boleh percaya kepadanya berkat rahmat-Nya. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan.